Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Sebagai rasa kegembiraan kami bisa menyapa Bapak dan Ibu semuanya di malam yang ke-16 ini. Boleh saya tanya Bapak Ibu, malam ini masih semangat atau tidak? Alhamdulillah. Kesempatan malam yang ke-16 ini Bapak Ibu, hampir di seluruh kota dan umumnya dan khususnya di kota Batam ini, seluruh masjid menyampaikan judul, yakni memfungsikan Al-Quran. Atau lebih spesifiknya, apa fungsi Al-Quran itu diturunkan. Nah, ini adik-adik yang sedang mencatat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hari ini sudah baca Al-Quran, maka bergembiralah. Dari malam yang pertama sampai saat ini tak kunjung henti baca Al-Quran. Bergembiralah Bapak Ibu, karena Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya akan datang di hari kiamat Al-Quran memberikan pertolongan bagi para pembacanya. Alhamdulillah. Ustaz, yang hari ini baru belajar Al-Quran bagaimana? Alladzi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta falahu ajrani, kata Nabi. Yang baru belajar Al-Quran, yang baca Al-Qurannya terbata-bata, maka akan ada apresiasi dari Allah, 2 pahala. Apalagi ini di bulan Ramadan Bapak Ibu. Ustaz, kalau yang sudah pandai baca Al-Quran gimana? Tajwidnya, makhrajnya. Alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun falahu kiramal katibin, kiramul bararah. Maka orang yang mahir baca Al-Quran di hari kiamat, dia akan bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Lantas pertanyaan muncul Bapak Ibu, apakah Al-Quran hanya cukup dibaca? Nah, ini dia ini judul kita pada malam hari ini. Kalau sekedar baca, orang yang bukan Islam jago baca selain Al-Quran. Tetapi lebih dispesifikkan, orang yang beriman itu harus jeli dan mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan minimal ada 5 fungsinya, Bu. Yang malam ini insya Allah sama-sama kita kupas, mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama, Al-Quran diturunkan itu ternyata Allah kabarkan sebagai hudan. Hudan, apa itu hudan Ustaz? Ya, ini petunjuk kehidupan. Bagi siapa Ustaz? Al-Quran kabarkan hudan lil muttaqin, petunjuk kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa. Selain itu Ustaz, ada hudan lil mu'minin. Kabarkan lagi Pak. Ada lagi Ustaz, ada hudan linnas. Bukan hanya sekedar orang yang beriman, tetapi lebih umumnya seluruh manusia. Pada umumnya yang menantang tentang isi dari Al-Quran, bukan hanya orang Islam Bapak Ibu,
orang yang bukan Islam saja meneliti isi Al-Quran dan sangat takjub, dikira ini adalah karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, hudan. Yang kedua, ada fungsi Al-Quran diturunkan oleh Allah beserta kita saat ini Bapak Ibu, menunjukkan kata furqan, yakni pembeda. Pembeda antara apa Ustaz? Pembeda antara hak yang batil. Kalau kita menunjuk kepada Al-Quran, kalau sudah haram, hukumnya haram. Apalagi Ustaz menunjuk kepada sesuatu kebaikan dan keburukan, itu ada semua Pak. Mana dalilnya Ustaz? Di pembukaan Ali Imran, Bapak Ibu bisa buka Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaikal kitab. Lalu min qabli hudan linnas wal furqan. Itu kata Al-Quran Bapak Ibu. Di mana orang-orang yang ingin membuka Al-Quran bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Minaz zulumati ilan nur. Al-Quran juga mengabarkan orang-orang yang mungkin dalam kegelapan tiba-tiba memenuhi cahaya hidayah karena sebab bacaan Al-Quran. Sudah banyak kisah-kisah orang yang mendengar Al-Quran takjub dan gemetar hatinya. Yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan kepada kita menunjuk kata yang ketiga, yaitu mau'idhatan atau mau'idhah, yang sering kita dengar saat ini. Mari kita sama-sama dengarkan mau'idhah hasanah. Apa itu arti mau'idhah Ustaz? Maka Pak, Al-Quran yang kita pegang bukan hanya sekedar dibaca, tetapi mau'idhah. Apa itu? Suatu peringatan, pelajaran, nasihat, bahkan peringatan-peringatan, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan ancaman bagi orang-orang yang tidak beriman. Basyiron wa nadhira, kata Al-Quran Bapak Ibu. Dan kalau selama ini kalau kita baca Al-Quran jumpa ayat-ayat yang menggambarkan tentang orang-orang kafir, pasti di situ ada ancaman. Kalau bercerita tentang orang-orang beriman, di situ ada kabar gembira bagi orang-orang yang setelah nanti dunia ini selesai Pak, maka Allah kabarkan gembira, wa basyiril mu'minin. Kabarkan orang-orang yang beriman itu apa? Lahul jannah, ada surga yang tidak bisa mata kita memandang, yang tidak bisa akal pikiran kita untuk menceritakan, tapi ada semua gambaran dalam Al-Quran. Kabarkan kabar gembira itu kepada orang-orang yang beriman. Itu Pak yang ketiga. Yang keempat, Al-Quran diturunkan kepada kita semua Bapak Ibu. Ini menunjukkan warahmah. Apa itu rahmat Ustaz? Mungkin pertemuan yang lalu-lalu sudah saya jelaskan. Lebih gampang memahaminya Bapak Ibu. Orang-orang yang mendapatkan rahmat itu hatinya cenderung tenang dibanding orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat. Bukan orang-orang yang kaya rahmat itu, bukan orang-orang yang memiliki jabatan, tetapi lebih kepada orang-orang yang memiliki ketenangan dalam kehidupan. Diberikan kekayaan, dia bersyukur. Ketika diberikan ujian, dia bersabar, tenang hatinya. Maka Al-Quran kalau kita buka Bapak Ibu, gak ada orang saat ini bosan baca Al-Quran. Al-Fatihah, siapa yang hari ini bosan dengan Al-Fatihah? Tidak ada, karena ini bukan karangan Muhammad. Bacaan yang terus diulang-ulang, terus diperdengarkan, maka orang-orang yang mendengarkan Al-Quran akan mendapatkan rahmat dalam kehidupannya. Kalau hari ini bingung Bapak Ibu, kemana Ustadz kami cari ketenangan itu? Jangan jauh-jauh, bukalah Al-Quran. Kata orang tua dulu Bapak Ibu, kalau pengen nasihat, Allah itu menasihati kita, maka bacalah Al-Quran. Tapi kalau Allah ingin menenangkan hati kita, dengarkan Al-Quran. Simpel sebenarnya orang yang beriman itu. Yang lebih dahsyat yang kelima Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
bukan hanya sekedar hudan, bukan hanya sekedar mau'idhah, bukan hanya sekedar rahmat, tetapi yang terakhir ini Al-Quran ternyata menjadi syifa, obat bagi orang-orang yang mengetahuinya. Bapak Ibu bisa lihat hari ini, kalau kemarin musim corona Pak Bu, orang sibuk mencari obat, tetapi dia lupa dengan obat yang sebenarnya yang diberikan. Ayat yang ditujukan, yang saya bacakan di muka tadi, wa syifaa'ul lima fis sudur. Al-Quran itu Pak Bu, itu sebagai obat. Gimana cara memaknanya Ustaz? Kita buka menurut ulama-ulama tafsir. Seperti Imam Tabrani, di situ menggambarkan apa makna syifa. Saya singkat saja Bapak Ibu. Yang pertama, syifa diartikan sebagai obat kejahilan. Orang-orang yang buka Al-Quran, yang mengalami kebutuhan dalam kehidupan, baik dia mungkin bodoh secara akalnya, tetapi menunjukkan kepada kehebatan Al-Quran. Orang-orang yang dibacakan Al-Quran ini jauh lebih hebat Pak. Makanya pendidikan-pendidikan sekarang Bu Pak, sebelum belajar ilmu umum, mereka harus baca Al-Quran dulu. Ada yang menghafal Al-Quran, supaya apa? Setelah baca Al-Quran dia baru belajar. Ini kehebatannya diuji Bapak Ibu. Yang kedua, makna syifa itu obat bagi orang-orang yang lemah motivasinya dalam ibadah. Maka dengan membaca Al-Quran, ada ayat-ayat tentang motivasi, dia tergugah. Dan yang lebih hebat yang ketiga, syifa diartikan obat bagi jasmani maupun rohani. Orang-orang yang kesurupan dibacakan Al-Quran sembuh. Yang lebih hebat lagi Bapak Ibu, saya tukilkan beberapa riwayat. Ada orang-orang di dalam sejarah itu disengat hewan, cukup dibacakan Al-Fatihah 7 kali Pak, waladhdallin, ditiupkan, sembuh. Masya Allah. Salah satunya Imam sahabat Nabi As-Sa'id Al-Khudri. Beliau pernah disuruh oleh utusan bahwa ada raja yang terkena sengatan hewan di padang pasir. Lalu bingung dia, cukup membacakan Al-Fatihah, sembuh Pak. Ini sudah ada riwayat-riwayatnya. Apalagi terkena penyakit-penyakit seperti demam, batuk, insya Allah tidak jauh-jauh obatnya Pak. Cukup dengan membacakan Qulhu dan surat Mu'awwadzatain, insya Allah diberikan kesembuhan sama Allah. Ustadz, kalau penyakitnya parah gimana? Ada gak dalam Al-Quran? Ada. Itu digambarkan di Quran surah Yunus, cerita tentang Nabi Ayub. Di mana? Wa inni masaniyadurru, aku sekarang ini mendapatkan penyakit yang begitu dahsyat. Diajarkan di situ Pak doanya. Ada semua Pak tuntunannya. Sebelum kita melakukan mengikhtiar dengan obat-obat medis, maka saya sarankan kepada Bapak Ibu, carilah obat yang bukan jauh-jauh tapi di dalam Al-Quran. Maka mudah-mudahan pembelajaran fungsi Al-Quran diturunkan kepada kita semuanya, menjadikan pelajaran bagi kita semuanya, bahwa hari ini, besok malam nuzulul Quran, kita sama-sama peringati, disempurnakan oleh guru-guru kita tentang bagaimana memfungsikan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar lantunan, tetapi ini adalah bimbingan. Orang yang baca Al-Quran pasti dia sukses. Orang yang baca Al-Quran pasti dirinya akan lebih tenang. Orang yang baca Al-Quran mendapatkan obat yang sebenar-benarnya obat. Maka dari itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum, kita lanjutkan ibadah kita salat tarawih. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.